Halo, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan emas, ya teman-teman, emas dan nikel. Dan ini dimiliki oleh PT Inalum yang merupakan salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Itu PT Aneka Tambang dengan kode ticker code-nya ANTM. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas dari laporan keuangan kuartal 1 ya. Kasnya sendiri meningkat dari 4 triliun ke 4,9 triliun. Nah, cukup bagus. Aset lancarnya sendiri juga meningkat dari 10,2 triliun ke 12,5 triliun. Total asetnya sendiri juga meningkat dari 31,5 triliun ke 34,9 triliun. Liabilitas lancarnya juga naik cukup signifikan dari 4,9 triliun ke 6 triliun. Liabilitas Total liabilitasnya naik juga 9,2 triliun ke 9,6 triliun. Total ekuitasnya juga menaik dari 22,3 triliun ke 25,3 triliun. Nah, jika saya proyeksikan di akhir tahun nanti itu berdasarkan data peningkatan dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021 itu terdapat peningkatan sebesar 5 hingga 6% di sini. Maka dari itu saya menggunakan data tersebut untuk memproyeksikan berapa total ekuitas di akhir tahun nanti, di mana mencapai nilai sebesar 26,5 triliun. Ini peningkatan 5%, teman-teman. Baik, kita lanjut ke income statement-nya. Untuk pendapatannya sendiri naik cukup signifikan, 18%, dari 9,7 triliun ke 11,5 triliun. Gross profit-nya sendiri juga naik dari 2,4 triliun ke 2,8 triliun. Operating income-nya naik dari 1,8 triliun ke 2,1 triliun. Net income-nya juga naik 1,4 triliun ke 1,6 triliun. Nah, saya juga memproyeksikan net income yang didapatkan oleh Antam ini di akhir tahun nanti. Sama seperti menghitung ekuitas menggunakan persentase peningkatan net income di tahun 2022 dan 2021. Nah, di sini kita lihat ada peningkatan di kisaran 150 sampai 200 persenan ya, teman-teman. Nah, saya agak konservatif sedikit, di mana saya hanya menggunakan angka di peningkatan 150% saja. Dan didapatkan hasil sebesar 4,1 triliun. Dan jika labanya disetahunkan, Antam ini memperoleh laba 6,6 triliun. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke cash flow-nya. Penerimaan dari pelanggan 10 triliun lumayan linear ya dengan pendapatannya. Jadi, kas yang didapatkan oleh Antam ini berasal dari penjualan ke pelanggan. Ya, which is good, teman-teman. Operationnya sendiri turun ya dari 481 miliar ke 405 miliar. Investasinya sendiri sini plus ya teman-teman, 370 miliar. Nah, di sini menunjukkan bahwa kurang bagus lah. Di mana Antam sendiri itu lebih banyak menjual asetnya daripada menambah asetnya untuk kegiatan bisnis. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin ada maksud lain dari manajemen. Untuk pendanaannya sendiri turun dari 1,8 triliun ke 200, minus 254 miliar, which is masih good ya. Dimana ini menunjukkan bahwa Antam sendiri memiliki itikat untuk membayar utang ke pihak-pihak yang lain. Baik, kita masuk ke valuasinya. Book value-nya sendiri 1054, PBV-nya sendiri cukup mahal ya teman-teman, 1,98. Revenue per share-nya sendiri 482. Jadi di 2000, harga sekarang 2000 itu ada revenue itu sebesar 480. IPS-nya 69, jika IPS-nya di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan 150% itu 173. Gross profit margin-nya 24%, operating profit margin-nya 18%, dan net profit margin-nya 14%. Which is good ya teman-teman, masih di atas 2 digit. Apalagi gross profit margin-nya ini di atas 20% itu menurut saya bagus ya. Memiliki mood yang cukup bagus. ROE-nya sendiri 6,57%. Ya agak kurang sih menurut saya. Tapi jika di eh tapi jika dalam setahun ini misalnya di setahun kan ya, dikali 4, 6,5 kali 4 di sekitar ya 2,2526 lah. Bagus lah 26%. ROA 4,7%.
Dari sendiri 0,4 ini bagus ya, di mana total ekuitasnya lebih besar daripada liabilitasnya, menunjukkan kemungkinan untuk pilot itu sangat kecil sekali. Current rasionya 2,07 ini tebal sekali teman-teman, di mana aset lancarnya ini lebih besar daripada total liabilitas lancarnya, hampir 2 kali bahkan. Untuk cash ratio sendiri cukup bagus ya di 0,8, walaupun cashnya tidak bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya, tapi hampir mendekati ya, menurut saya lumayan bagus teman-teman. Kan juga ditutupi sama current rasionya itu di 2. Jadi mungkin bisa ada beberapa aset. Kalau misalnya ini terjadi kemungkinan bangkrut, ada beberapa aset lancar yang dijual dan dijadikan cash untuk membayar utang lancar itu juga bisa. Tapi ini kan kemungkinannya masih jauh ya. Untuk PI rasionya sendiri 30,2, PI rasio tahunannya menggunakan asumsi peningkatan 150% ini 12,1. Cukup mahal sih kalau misalnya kita lihat dari rasio klasik ya, apa price to book value sama PI rasionya itu cukup mahal ya. Di atas 1 PBV-nya dan pair-nya sendiri di atas 10. Oke, kita lihat asumsi nilai wajarnya teman-teman. Kita asumsikan growth-nya di sini tuh ya linear lah dengan pendapatannya, yaitu 30% CAGR. Ya mungkin agak konservatif sendiri ya. Kalau kita lihat eh, data 2 tahun terakhir itu di kisaran 5% sampai 20%-an ya. Kita pakai 15% lah asumsi growth-nya. Jadi IPS-nya 173 pakai yang ini, asumsinya jadi 199, 173 tambah 15%, ada asumsi inflasi 6%, jadi total bersihnya IPS-nya 187. Ditambah dengan book value 1000, jadi 1241. Dan margin of safety-nya cukup jauh ya, di minus 63%. Ya menurut saya sendiri secara perusahaan ini bagus ya Antam. Apalagi kan ada isu dedolarisasi ya, itu dapat memperkuat harga emas dunia juga kan. Karena dolar itu apa ya? Harga emas itu berbanding terbalik sama harga dolar. Jika harga dolar di suatu daerah di suatu negara itu lemah, biasanya harga emasnya naik. Tuh. Apalagi kan kita lihat beberapa belakang ini ada isu dedolarisasi ya yang ingin memperlemah harga dolar. Tapi secara valuasi harga menurut saya Antam ini sudah cukup mahal teman-teman. Nah, mungkin jika manajemen ingin mendongkrak harga Antam itu bisa dari book value-nya sendiri. Dengan kata lain harus meningkatkan ekuitasnya. Nah, seperti itu. Ya, jika ini bukan saran saya untuk teman-teman menjual atau membeli emiten ini ya, hanya sekedar analisa dari pemahaman saya saja. Ya, itu aja dari analisa laporan keuangan kuartal pertama Antam. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik dan saran, tulis saja di comment section. Dan kalau teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman ini menarik nih untuk dibahas, tulis saja di comment section. Kalau sempat, saya analisa seperti itu. Terima kasih teman-teman.